Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sila Listiana Citra. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menyampaikan satu materi yang berjudul Adaptasi Fisiologi dan Psikologi Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Yang pertama, perubahan fisiologi ibu bersalin. Persalinan adalah suatu proses alamiah yang terjadi pada kehamilan yang sudah cukup bulan dan proses untuk mengeluarkan bayi dari dalam rahim, lalu disusul dengan pengeluaran plasenta. Perubahan fisiologis merupakan perubahan fisik yang terlihat oleh indera. Nah, perubahan fisiologis pada ibu bersalin dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Pada kala 1, terjadi pematangan dan pembukaan mulut rahim hingga cukup untuk jalur keluar janin. Pada kala 1, terdapat 2 fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Fase laten merupakan pembukaan yang dimulai dari 1 cm sampai 3 cm, berlangsung sekitar 8 jam. Nah, lalu yang kedua ada fase aktif. Pembukaan dimulai dari 4 cm sampai lengkap atau 10 cm, berlangsung selama 6 jam. Perubahan fisiologi pada kala 1. Yang pertama ada uterus. Saat mulai persalinan, jaringan dari myometrium berkontraksi dan berelaksasi seperti otot pada umumnya. Dengan perubahan bentuk otot, uterus pada proses kontraksi, relaksasi, dan retraksi, maka covum uteri lama-kelamaan akan menjadi semakin mengecil. Proses ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan janin turun ke pelvic. Lalu yang selanjutnya ada serviks. Yang pertama ada penipisan serviks. Nah, seiring dengan bertambah efektifnya kontraksi, serviks mengalami perubahan bentuk menjadi tipis. Dari yang awalnya tebal, kemudian menjadi agak tipis dan menjadi semakin tipis. Nah, lalu yang selanjutnya ada dilatasi. Nah, disinilah terjadinya fase laten dan fase aktif. Nah, fase aktif dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada fase akselerasi, lalu yang kedua ada fase dilatasi maksimal, dan yang ketiga ada fase deselerasi. Nah, fase akselerasi terjadi dalam waktu 2 jam. Pembukaannya itu dari 3 cm menjadi 4 cm. Lalu yang selanjutnya ada fase dilatasi maksimal. Nah, terjadi dalam waktu 2 jam. Pembukaan terjadi dengan cepat dari 4 cm menjadi 9 cm. Nah, yang terakhir fase deselerasi. Dalam waktu 2 jam, pembukaan melambat kembali dari 9 cm menjadi lengkap atau 10 cm. Nah, yang selanjutnya ada ketuban. Nah, ketuban akan pecah sendiri bila pembukaan sudah mendapati atau memang sudah lengkap. Tapi bila ketuban sudah pecah sebelum pembukaan 5 cm, maka itu bisa disebut dengan ketuban pecah dini atau KPD. Yang keempat, ada tekanan darah. Tekanan darah akan meningkat selama kontraksi, disertai peningkatan sistol rata-rata 15 sampai 20 mmHg dan diastol rata-rata 5 sampai 10 mmHg. Nah, normalnya orang dewasa akan memiliki tekanan darah normal di angka 120/80 mmHg. Yang selanjutnya ada metabolisme. Saat terjadi persalinan, metabolisme karbohidrat baik aerob maupun anaerob meningkat dengan kecepatan tepat. Peningkatan ini terutama diakibatkan oleh kecemasan dan aktivitas otot rangka. Nah, yang selanjutnya ada suhu tubuh. Suhu tubuh akan meningkat selama dan segera setelah persalinan.
peningkatan suhu yang tidak lebih dari 0,5 sampai 10 derajat Celcius dianggap normal dan dalam persalinan. Namun, bila persalinan berlangsung lebih lama, peningkatan suhu tubuh dapat mengindikasikan dehidrasi. Nah, yang selanjutnya ada detak jantung. Sedikit peningkatan detak jantung dianggap normal, maka diperlukan pengecekan parameter lain untuk menyingkirkan kemungkinan proses infeksi. Nah, untuk selanjutnya ada pernafasan. Nah, sedikit peningkatan frekuensi pernafasan dianggap normal selama persalinan ini terjadi ya. Nah, frekuensi pernafasan sangat dipengaruhi oleh rasa senang, nyeri, rasa takut, dan penggunaan teknik pernafasan. Nah, lalu yang selanjutnya ada perubahan renal. Poliuri sering terjadi selama persalinan. Kondisi ini dapat diakibatkan karena peningkatan lebih lanjut curah jantung selama persalinan dan kemungkinan peningkatan laju filtrasi glomerulus dan aliran plasenta ginjal. Nah, lalu yang selanjutnya ada gastrointestinal. Motilatas dan absorpsi lambung terdapat makanan padat jauh berkurang. Lambung yang penuh dengan penimbunan ketidaknyamanan selama masa transisi. Untuk selanjutnya ada hematologi. Selama persalinan, waktu koagulasi darah berkurang dan terdapat peningkatan fibrinogen plasma lebih lanjut. Perubahan ini merupakan resiko pendarahan pasca persalinan pada pasien normal. Nah, yang selanjutnya kala 2. Pada fase ini, janin mulai keluar dari dalam rahim dan membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Fase ini dimulai saat serviks sudah membuka selebar 10 cm hingga bayi lahir lengkap. Ketuban sudah pecah. Kontraksi lebih sering terjadi, yaitu 3-4 kali tiap 10 menitnya. Yang selanjutnya ada kala 3, yaitu saat plasenta ikut keluar dari dalam rahim setelah bayi keluar. Kontraksi bertambah kuat, namun frekuensi dan aktivitas rahim terus turun. Di kala ini tidak membutuhkan waktu lebih dari 30 menit. Yang selanjutnya ada kala 4. Masa 1 jam usai persalinan yang bertujuan untuk mengobservasi persalinan. Plasenta telah dikeluarkan dan setelahnya tidak boleh ada pendarahan dari vagina atau organ, dan luka pada ibu harus dirawat dengan baik agar tidak terjadi masalah lainnya. Nah, selanjutnya ada perubahan fisiologi ibu bersalin. Perubahan fisiologi merupakan perubahan pada segi emosi, sifat maupun tingkah laku. Nah, saat persalinan, terkadang ibu bisa merasa cemas ataupun takut akan proses persalinannya. Dan bahkan saat bersalin, seorang ibu akan sulit mengatur emosinya. Ada yang suka marah-marah kah, atau ada yang apalah gitu kan. Nah, itu semua disebabkan oleh hormon estrogen dan progesteron yang meningkat. Dan setelah persalinan selesai, hormon estrogen dan progesteron ini akan menurun dan kemudian muncul prolaktin yang berfungsi untuk membentuk ASI. Nah, kemudian setelah bayi lahir, ibu akan merasakan senang dan bahagia. Namun ada juga ibu yang akan merasa khawatir akan bagaimana merawat bayi, akankah memenuhi kebutuhannya, dan lain sebagainya. Nah, setelah seorang ibu melahirkan, jangan biarkan perhatian keluarga hanya tertuju pada bayi. Nah, tapi berikan juga perhatian kepada sang ibu, karena di saat seperti ini, seorang ibu juga ingin diperhatikan dan ingin mengungkapkan isi hatinya.
Yang selanjutnya ada transisi neonatus. Nah, proses transisi ini merupakan proses perubahan fisiologis yang terjadi pada bayi baru lahir, yang dimulai dari dalam rahim dan bayi mempersiapkan dirinya terhadap perubahan dari plasental, support intrauterin atau kehidupan di dalam rahim ibu ya. Nah, lalu menjadi self maintenance extrauterin atau kehidupan setelah keluar dari rahim ibu atau uteri ibu. Nah, jadi setelah plasenta dipotong, maka terjadi perubahan atau peralihan yang cepat pada bayi baru lahir dari mekanisme intrauterin menjadi fisiologis dewasa. Nah, yang selanjutnya ada transisi pulmoner. Pada transisi ini, keadaan paru-paru intrauterinnya seperti ini. Saat bayi masih berada di dalam kandungan, paru-parunya belum berfungsi untuk pertukaran oksigen. Dan di dalam paru-parunya ini masih tersisa cairan dan untuk pertukaran oksigen masih diregulasi oleh plasenta. Nah, jadi saat di dalam rahim itu, si paru-paru ini penuh cairan. Nah, saat awal pernafasan pertama itu ada udara sedikit masuk, lalu nanti udara masuk terus sampai untuk mengeluarkan cairan. Nah, sampai penuhlah di dalam paru-paru ini dengan oksigen atau udara. Nah, jadi diulang ya. Saat bayi lahir, cairan yang berada di dalam paru-paru akan diserap oleh jaringan paru dan digantikan dengan udara. Saat bayi baru lahir, pernafasannya tidak teratur. Bahkan biasanya bayi akan menggunakan otot perut. Nah, selanjutnya ada asuhan di ruang bersalin. Nah, asuhan yang diberikan kepada ibu bersalin dan juga bayi yang baru lahir, yaitu yang pertama lakukan anamnesa. Anamnesa apakah ketuban ibu sebelumnya sudah ada pecah atau ada keluar cairan dari jalur rahim sebelum datang ke sini gitu. Nah, lalu setelah itu lakukanlah pemeriksaan tanda-tanda vital atau TTV. Nah, itu selanjutnya periksa kedudukan atau posisi bayi, uterusnya ada di atas atau masih di mana gitu kan, di bawah gitu, udah di bawah gitu kan. Nah, selanjutnya melakukan pemeriksaan dalam, apakah sudah terjadi pembukaan 2 kah atau sudah memasuki pembukaan 4 yang merupakan kala 2. Nah, lalu lakukanlah tindakan segera bila memang sudah ada dimulai persalinan. Nah, bantulah ibu dalam mengatur pernafasan saat bersalinnya. Nah, kemudian pastikan keadaan ibu dan bayinya baik-baik saja. Nah, setelah bayi lahir, lakukan pemeriksaan kepada bayi untuk mengetahui keadaannya. Jangan lupa potong plasenta, maksudnya tali ari-ari ya. Nah, tali ari-ari ini dengan benar. Nah, yang selanjutnya, setelah plasenta lahir, pantaulah keadaan ibu, apakah ada pendarahan atau tidak dari vagina. Nah, yang selanjutnya, bantu arahkan ibu untuk mengontrol emosinya dan bantu agar selalu berpositif thinking. Seperti misalnya, si ibu ini selalu negatif thinking, gimana ya kalau nanti tidak bisa atau tidak dapat memenuhi kebutuhan bayi atau ke apa gitu. Sebisa mungkin kita bantu untuk memberikan support kepada ibu untuk tidak bernegatif thinking seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada evaluasi kondisi bayi baru lahir. Nah, yaitu dengan cara skor Apgar.
Skor Apgar adalah suatu sistem scoring yang dipakai untuk memeriksa keadaan bayi yang baru lahir dan menilai responnya terhadap resusitasi. Penilaian skor Apgar dilakukan dengan pemeriksaan warna kulit, denyut jantung, refleks terjadinya stimulus taktil, tonus otot, dan pernafasan. Nah, yang selanjutnya ada tindakan pencegahan. Yang pertama, melakukan tes Apgar. Tes Apgar itu yang sebelumnya saya sebutkan ya. Nah, dilakukannya tes Apgar ini untuk membantu tenaga medis memonitoring kondisi bayi lebih dini dan menghindari kematian bayi baru lahir. Nah, yang selanjutnya ada timbang tubuh bayi. Nah, pemeriksaan ini merupakan salah satu pemeriksaan penting ketika bayi lahir untuk mengetahui kesehatan bayi. Bila berat badan si kecil tidak sesuai dengan usianya, bisa menjadi petunjuk adanya gejala kesehatan fisik pada bayi. Nah, yang selanjutnya ada pengukuran panjang badan. Nah, ini juga merupakan salah satu indikator untuk melihat apakah tubuh kembang fisik bayi berjalan dengan normal. Yang terakhir ada pengukuran lingkar kepala. Pengukuran lingkar kepala ini secara tidak langsung dapat menjadi petunjuk besar kecilnya otak yang terjadi di dalamnya. Hal ini berkaitan erat dengan tingkat kemampuan otak tersebut. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada salah-salah kata atau ada kata-kata yang kurang pas untuk disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.